Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya dan saat ini kita akan membahas mengenai siapa Houthi dan mengapa mereka diserang AS. Artikel yang akan kita baca saat ini yaitu artikel dari Tempo.co yang dilansir pada tanggal 18 Maret 2025. Artikel ini dilansir pada saat pertama kali AS menyerang Yaman atau AS menyerang kelompok Houthi yang ada di Yaman. Kita langsung saja. Yaman kembali menjadi sasaran serangan AS yang menargetkan kelompok Houthi karena aksi mereka di Laut Merah. Presiden AS Donald Trump telah meluncurkan operasi militer terbesar di Timur Tengah sejak ia menjabat sebagai presiden terhadap kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman. Setelah mereka melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, Reuters melaporkan. Serangan-serangan tersebut yang telah menewaskan sedikitnya 53 orang sejauh ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Menurut seorang pejabat AS, ini terjadi ketika Trump meningkatkan tekanan sanksi terhadap Teheran. AS bersumpah menggunakan kekuatan mematikan yang luar biasa pada Houthi Yaman untuk mencegah mereka melanjutkan serangan. Tetapi serangan AS terhadap kelompok yang didukung Iran tidak akan berubah menjadi serangan tanpa akhir dan bukan untuk mengubah rezim, kata juru bicara Pentagon seperti dikutip Al Jazeera. Apa tuntutan Houthi? Apa sebenarnya tujuan dari Houthi? Houthi mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang melewati Laut Merah jika Israel tidak mencabut blokade terhadap bantuan yang masuk ke Gaza. Jadi ini pernyataan mereka sebelum AS pertama kali menyerang Houthi atau menyerang Yaman. Mereka telah melanjutkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal tersebut setelah perang Israel dengan Hamas dimulai pada akhir 2023. Dan mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Houthi mengatakan bahwa serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial dan militer yang memiliki hubungan dengan Israel bertujuan untuk menekan Tel Aviv agar mengakhiri perangnya di Gaza. Pada 18 November 2023, kelompok ini mengambil alih sebuah kapal kargo bernama Galaxy Leader yang kemudian mereka ubah menjadi objek wisata bagi warga Yaman. Ini kapal Galaxy Leader berhubungan dengan Israel, yaitu salah satu pengusaha di Israel memiliki kapal ini, kapal Galaxy Leader. Dan saat ini kita akan menonton proses bagaimana kelompok Houthi di Yaman membajak kapal Galaxy Leader ini.
Nah, itu video proses pembajakan kapal Galaxy Leader yang dimiliki oleh salah satu pengusaha orang Israel pada tahun 2023. Dan kita akan melihat postingan X atau akun Twitter yang akun Twitter tersebut bernama Visegrad 24, di mana captionnya lebih banyak sandera dibebaskan. Houthi telah membebaskan kru kapal Galaxy Leader yang mereka bajak di lepas pantai Yaman pada November 2023. 25 pelaut tersebut berasal dari Filipina 17 orang, Bulgaria 2 orang, Ukraina 3 orang, Meksiko 2 orang, dan Rumania 1 orang. Jadi pembajakan tersebut dan sandera-sandera kru tersebut sudah dibebaskan pada bulan Januari 2 bulan yang lalu. Kita lanjut saja artikelnya. Kami telah menekankan kepada semua orang bahwa operasi Houthi adalah untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza, dan kami tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi agresi dan pengepungan, ujar kepala negosiator dan juru bicara Houthi Muhammad Abdul Salam kepada Al Jazeera pada akhir 2024. Namun, walaupun pernyataan Houthi mereka hanya menyerang kapal-kapal militer Amerika dan kapal-kapal komersial yang berhubungan dengan Israel, namun mereka menyerangnya ada banyak juga yang mereka serang dari negara-negara lain tidak berhubungan dengan Israel, seperti yang diposting oleh akun Rapid Response 47 akun X-nya dengan caption, dalam 18 bulan terakhir Houthi telah menyerang angkatan laut AS sebanyak 174 kali dan menyerang kapal komersial sebanyak 145 kali, kata Sekretaris Rubio, yaitu Sekretaris Amerika Serikat. Kata dia, kita memiliki sekelompok perompak dengan senjata anti kapal berpemadu presisi yang menerapkan sistem pungutan di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Ini responnya pada saat pertama kali Amerika menyerang Yaman atau Amerika menyerang kelompok Houthi pada tanggal 16 Maret 2025. Nah, ini teman-teman bisa lihat peta dari Red Sea dan peta negara Yaman, yang dimana teman-teman bisa lihat ini ya, ini kekuasaan dari pemerintah Yaman yang untuk sekarang ini, dan ini kekuasaan dari kelompok pemerintah Houthi yang ada di Yaman. Jadi di Yaman itu ada dua penguasa, yaitu dari kelompok pemerintah Yaman sekarang dan kelompok pemerintah Houthi. Dan ini teman-teman bisa lihat ini yang titik-titik merah ini dan biru dan merah ini di lautan ini, jalur laut merah, jalur perkapalan menuju Eropa. Ini adalah serangan-serangan titik-titik Houthi, dan ini warna biru ini serangan Houthi dengan membajak kapal seperti kapal Galaxy Leader tersebut yang kita nonton sebelumnya. Ini titik-titik mereka di mana mereka menyerang. Jadi serangan ini dilakukan dekat daerah negara Yaman, yaitu daerah di mana itu daerah transportasi perkapalan ekonomi atau perkapalan barang-barang dari Asia ke Eropa, atau mungkin dari sebaliknya, dari Eropa ke Asia. Dan bagaimana sejarah Houthi? Pada akhir 1990-an, keluarga Houthi di ujung utara Yaman mendirikan gerakan kebangkitan agama untuk sekte Saudi Islam Syiah yang pernah memerintah Yaman. Namun wilayah utara Yaman menjadi miskin dan terpinggirkan. Houthi yang juga dikenal sebagai Ansar Allah atau pendukung Allah adalah kelompok bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan beberapa wilayah barat dan utara yang dekat dengan Arab Saudi. Houthi menjadi terkenal pada tahun 2014 ketika kelompok ini memberontak terhadap pemerintah Yaman, menyebabkan pemerintah Yaman mundur dan memicu krisis kemanusiaan yang melumpuhkan. Kelompok ini kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan dukungan Iran memerangi koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi.
Kedua belah pihak yang bertikai juga telah berulang kali mencoba mengadakan pembicaraan damai. Dan bagaimana Houthi bisa menguasai sebagian besar wilayah Yaman? Perang saudara meletus di Yaman pada akhir 2014 ketika Houthi merebut Sanaa. Khawatir dengan meningkatnya pengaruh Syiah Iran di sepanjang perbatasannya, Arab Saudi memimpin koalisi yang didukung Barat pada Maret 2015 yang melakukan intervensi untuk mendukung pemerintahan yang didukung oleh Arab Saudi. Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara dan pusat-pusat populasi besar lainnya. Sementara pemerintah yang diakui secara internasional berpusat di kota pelabuhan Aden. Meskipun milisi tersebut mengatakan bahwa mereka hanya menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Sumber-sumber industri perkapalan mengatakan bahwa semua kapal beresiko. Jadi bukan hanya saja kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel, Amerika, dan Inggris, tapi semua kapal yang melewati jalur Red Sea atau jalur Laut Merah yang melewati Yaman itu berbahaya bisa diserang oleh Houthi. AS dan Inggris telah membahas dengan serangan udara terhadap Houthi. Serangan ini melancarkan sebagian upaya internasional untuk memulihkan arus perdagangan bebas di sepanjang rute utama antara Eropa dan Asia yang menyumbang sekitar 15% dari lalu lintas pelayaran dunia. Jadi ini pelayaran perkapalan dan antara Eropa dan Asia ini berkontribusi 15% perekonomian dunia, perdagangan barang-barang dari Asia ke Eropa. Dan teman-teman bisa lihat dari gambar ini, sebelum Houthi menyerang kapal-kapal perdagangan dari Asia ke Eropa, teman-teman bisa lihat jalur biru ini, mereka melewati ini dari Asia ke Eropa, melewati Laut Merah dan melewati Kanal Suez yang ada di sini, dan juga melewati Israel. Teman-teman bisa lihat pasti dekat yang biasanya mereka lewati dari Eropa ke Asia atau mungkin ke Asia ke Eropa. Setelah Houthi melakukan serangan terhadap kapal-kapal tersebut sudah tidak bisa melewati jalur ini, tapi kapal tersebut harus melewati Laut Afrika dan kapal-kapal tersebut harus memutar jauh melewati benua Afrika ke Eropa dan juga berputar dari Eropa ke Asia melewati jalur Afrika. Teman-teman bisa lihat berapa lama kalau mereka memakai jalur sebelumnya. Ini jalur sebelumnya memakan waktu 25,8 hari. Namun setelah mereka memakai jalur yang baru, yaitu memutari benua Eropa, mereka memakan waktu 34 hari. Jadi hampir 10 hari mereka memakan waktu lebih lama membawa barang dari benua Asia ke Eropa dan dari Eropa ke Asia. Pastinya Amerika tidak senang akan hal ini karena banyak kapal-kapal Amerika yang melewati di sini. Bukan hanya kapal Amerika, ada juga kapal Israel yang target utama Houthi, dan kapal Inggris dan juga kapal-kapal yang lain yang menjadi korban-korban dari kelompok Houthi ini, sehingga Amerika menyerang Houthi. Periode yang relatif tenang dimulai pada Januari bersamaan dengan bencana senjata Gaza. Namun kelompok ini kemudian memperingatkan pada Maret bahwa mereka akan melanjutkan operasi angkatan laut mereka jika Israel tidak mencabut penyumbatan bantuan ke Gaza. Houthi kemudian mengumumkan pada tanggal 12 Maret bahwa mereka akan melanjutkan serangan dengan segera. Apa hubungan Houthi dengan Iran? Houthi adalah bagian dari apa yang disebut poros perlawanan, sebuah aliansi anti-Israel dan anti-Barat yang terdiri dari milisi-milisi regional termasuk Hamas, Hizbullah, dan Houthi yang didukung oleh Iran. Slogan Houthi adalah "Matilah Amerika, matilah Israel, kutukan bagi Yahudi dan kemenangan bagi Islam." Koalisi yang dipimpin Saudi menuduh Teheran mempersenjatai dan melatih Houthi. Tuduhan ini dibantah oleh keduanya. Koalisi juga mengatakan bahwa Hizbullah Lebanon yang didukung Iran membantu Houthi.
Sebuah tuduhan yang dibantah oleh Houthi meskipun didukung Iran. Houthi menyangkal menjadi boneka Iran dan para ahli Yaman mengatakan bahwa mereka termotivasi terutama oleh agenda domestik. Namun, pernyataan dari kelompok Houthi dan pernyataan Iran, mereka tidak ada hubungannya atau tidak ada bantuan dari Iran ke Houthi. Namun, belum lama ini, bulan lalu 15 Februari tahun lalu 15 Februari 2024, CENTCOM yaitu kelompok Amerika yang beroperasi di Timur Tengah, CENTCOM, dengan judul artikelnya mencegah pengiriman senjata Iran yang dituju untuk Houthi. Jadi Amerika sudah mendapatkan bukti bahwa Iran mendukung Houthi, walaupun kedua belah pihak tersebut, Houthi dan Iran, menyangkal akan hal itu. Dan saat ini kita akan membaca dan melihat respon atau pernyataan dari Donald Trump melalui akun Truth Socialnya pada saat pertama kali Amerika menyerang Yaman atau Amerika menyerang kelompok Houthi. Cukup panjang responnya, cukup panjang pernyataan yang dikatakan oleh Donald Trump. Kepada semua teroris Houthi, waktu kalian sudah habis. Donald J. Trump. Hari ini saya telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk melancarkan aksi militer yang tegas dan kuat terhadap teroris Houthi di Yaman. Mereka telah melancarkan kampanye tanpa henti berupa perompakan, kekerasan, dan terorisme terhadap kapal, pesawat, dan drone Amerika serta negara lain. Tanggapan Joe Biden yang sangat lemah, sehingga Houthi yang tidak terkendali terus melakukan serangan. Sudah lebih dari setahun sejak kapal komersial berbendera AS terakhir kali berlayar dengan aman melalui terusan Suez, Laut Merah atau Teluk Aden. Kapal perang Amerika terakhir yang melintas di Laut Merah 4 bulan lalu telah diserang oleh Houthi lebih dari selusin kali. Didanai oleh Iran, para preman Houthi telah menembakkan rudal ke pesawat AS dan menargetkan pasukan serta sekutu kami. Serangan terus-menerus ini telah menyebabkan kerugian militer dolar bagi ekonomi AS dan dunia, serta membahayakan nyawa orang yang bersalah. Yang kenapa Trump mengatakan Joe Biden yang sangat lemah, karena pada saat Houthi melancarkan serangan-serangan terhadap kapal-kapal komersial ini dan kapal militer AS dari tahun 2023 sampai tahun sekarang, di tahun 2023 dan 2024, administrasi AS yaitu dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Mereka tidak menyerang balik kelompok Houthi tersebut. Mereka hanya bisa menangkis misil-misil yang dikirim oleh kelompok Houthi terhadap militer AS. Mereka hanya bisa melakukan hal tersebut. Mereka tidak bisa menyerang balik kelompok Houthi karena perintah dari Presiden Joe Biden, presiden sebelumnya Amerika. Serangan Houthi terhadap kapal Amerika tidak akan ditoleransi. Kami akan menggunakan kekuatan mematikan secara besar-besaran sampai tujuan kami tercapai. Houthi telah menghentikan pengiriman barang di salah satu jalur perairan paling penting di dunia, menghancurkan sebagian besar perdagangan global, serta menyerap prinsip utama kebebasan navigasi yang menjadi dasar perdagangan dan ekonomi internasional. Para pejuang kami saat ini sedang melaksanakan serangan udara terhadap basis teroris, pemimpin mereka, serta fasilitas rudal untuk melindungi kapal-kapal Amerika, hasil udara dan angkatan laut, serta mengembalikan kebebasan navigasi. Tidak ada kekuatan teroris yang akan menghentikan kapal komersial dan angkatan laut mereka untuk berlayar bebas di jalur perairan dunia. Kepada semua teroris Houthi, waktu kalian sudah habis. Dan serangan kalian harus berhenti mulai hari ini. Jika tidak, neraka akan ditimpahkan kepada kalian seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepada Iran, dukungan untuk teroris Houthi harus dihentikan segera. Jangan mengancam rakyat Amerika, presiden mereka, yang telah menerima salah satu mandat terbesar dalam sejarah kepresidenan atau jalur perdagangan global. Jika kalian melakukannya, waspadalah.
karena Amerika akan meminta pertanggungjawaban kalian sepenuhnya dan kami tidak akan bersikap lunak. Jadi itu pernyataan Donald Trump dari truth sosialnya, dari media sosialnya, pada saat pertama kali Amerika menyerang Yaman atau Amerika menyerang kelompok teroris yang dibilang teroris oleh Amerika. Dan sampai saat ini sudah berminggu-minggu, sudah hampir 2 minggu lebih, Amerika terus menyerang Houthi sampai sekarang. Seperti artikel yang dari CNBC Indonesia dari tanggal 25 Maret, Arab makin genting, AS serang Yaman beri neraka. Dan juga dari CNBC tanggal 26, Arab makin ngeri, 17 serangan jet tempur bombardir Yaman sehari. Houthi sebut AS serangan sejumlah wilayah Yaman. Dan AS gempur Yaman tewaskan sejumlah pemimpin penting Houthi. Jadi serangan AS terhadap kelompok Houthi ini berlangsung berminggu-minggu, tiap hari diserang oleh kapal-kapal perang, oleh kapal-kapal perang militer AS dan juga jet-jet tempur militer AS. Dan saat ini sampai sini saja video hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Jangan lupa like dan subscribe.